Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Purnamayanti, H022017 dari Pendidikan Matematika kelas C. Pada hari ini, saya akan menyelesaikan video presentasi dalam bentuk video pembelajaran sebagai bentuk tugas yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Ibu Murtafia SPD MPD, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Matematika Sekolah 2. Adapun judul materi yang akan saya bahas pada video pembelajaran kali ini mengenai tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Untuk pemahaman lebih mendalam mengenai SPLTP atau sistem persamaan linear 3 variabel, silakan simak baik-baik video berikut ini. Selamat menyaksikan. Sistem persamaan linear 3 variabel. Perlu kita ketahui bahwa SPLTP adalah suatu persamaan yang terdiri atas 3 persamaan dan 3 variabel. Bentuk umum persamaan linear 3 variabel adalah A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Dengan A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, dan D3 merupakan bilangan real. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dapat dilakukan dengan 3 metode, yakni yang pertama adalah metode eliminasi, metode substitusi, dan metode gabungan. Metode gabungan adalah penggabungan antara metode eliminasi dan metode substitusi. Apa itu metode eliminasi? Metode eliminasi adalah metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan cara menghilangkan salah satu variabel pada 2 buah persamaan. Metode ini dilakukan sampai tersisa 1 buah variabel. Metode eliminasi dapat digunakan pada semua sistem persamaan linear 3 variabel. Sedangkan untuk metode substitusi adalah metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan cara menyubstitusikan nilai salah satu variabel dari satu persamaan ke persamaan lain. Metode ini dilakukan sampai diperoleh semua nilai variabel dalam sistem persamaan linear 3 variabel. Dan untuk metode gabungan adalah suatu metode yang digunakan dengan cara menggunakan 2 metode sekaligus, yakni menggabungkan antara metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, untuk langkah pertama yaitu penyelesaian persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode eliminasi. Dalam metode eliminasi ini ada beberapa langkah, yakni langkah pertamanya adalah pilihlah salah satu dari persamaan yang sederhana. Kemudian, nyatakan X sebagai fungsi Y dan Z, atau Y sebagai fungsi X dan Z, atau Z sebagai fungsi X dan Y. Untuk langkah keduanya, substitusikan X atau Y atau Z yang diperoleh langkah 1 ke dalam persamaan lainnya sehingga didapat sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLDP. Nah, untuk langkah 3-nya, selesaikanlah SPLDP yang diperoleh pada langkah 2. Kemudian untuk penyelesaian persamaan linear 3 variabel dengan metode kedua yaitu metode substitusi. Ada pula langkah-langkahnya yang untuk langkah pertamanya eliminasi salah satu peubah X atau Y atau Z sehingga diperoleh sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLDP. Langkah 2, selesaikan SPLDP yang didapat pada langkah 1. Langkah 3, substitusikan nilai-nilai peubah yang diperoleh pada langkah 2 ke dalam salah satu persamaan semula untuk mendapatkan nilai peubah yang lainnya. Untuk metode ketiga, yaitu penyelesaian persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi atau disebut juga dengan metode gabungan. Di mana metode penyelesaian persamaan linear ini menggunakan metode gabungan antara metode substitusi dan eliminasi. Metode gabungan ini sering digunakan dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel karena lebih mudah dan lebih efisien. Perhatikan contoh di samping. X dikurang 3Y ditambah 2Z sama dengan 8. 2X tambah Y dikurang 2Z sama dengan 0. 3X tambah 5Y kurang Z sama dengan 17. Kemudian penyelesaiannya yaitu
2x dikurang 3y tambah 2z sama dengan 8 dituliskan untuk persamaan 1. 2x tambah y dikurang 2z sama dengan 0 untuk persamaan 2. 3x tambah 5y kurang z sama dengan 17 untuk persamaan 3. Kemudian kita eliminasi variabel z atau kita ingin hilangkan variabel z pada persamaan 1 dan 2. Maka dituliskan x dikurang 3y ditambah 2z sama dengan 8 dikali 1. 3x tambah 5y kurang z sama dengan 17 dikali 2. Persamaan 1 dikali 1 untuk menghilangkan variabel z, sedangkan untuk persamaan 2 dikali 2 untuk menghilangkan variabel z. Maka diperolehlah x kurang 3y tambah 2z sama dengan 8 untuk persamaan 1, dan 6x tambah 10y dikurang 2z sama dengan 34 untuk persamaan 2. Untuk persamaan 1x diperoleh dari 1 dikali x, min 3y diperoleh dari 1 dikali min 3y, 2z diperoleh dari 1 dikali min 2z, dan 8 diperoleh dari 1 dikali 8. Sedangkan untuk persamaan 2-nya, 6x diperoleh dari 2 dikali 3x, 10y diperoleh dari 2 dikali 5y, dan min 2z diperoleh dari 2 dikali z. Dan untuk 34-nya diperoleh dari 2 dikali 17, sehingga menghasilkan 7x tambah 7y. 7x tambah 7y diperoleh dari penjumlahan antara persamaan 1 dan persamaan 2, di mana x ditambah 6x menghasilkan 7x, dan min 3y ditambah 10y hasilnya 7y. Dan untuk variabel x sendiri, 2z ditambah min 2z hasilnya ada 00 atau sudah hilang. Dan untuk 42 hasil penjumlahan dari 8 ditambah 34. Hasil dari 7x tambah 7y sama dengan 42 merupakan persamaan kelima. Kemudian kita eliminasi variabel y atau kita ingin menghilangkan variabel y pada persamaan 4 dan 5. Maka dapat dituliskan 3x kurang 2y sama dengan 8 dikali 7. 7x tambah 7y sama dengan 42 dikali 2. Mengapa persamaan 4 dikali 7 dan persamaan 5 dikali 2? Itu untuk menghilangkan atau mengeliminasi variabel y, di mana variabel y-nya itu adalah min 2y dengan 7y. Sehingga menghasilkan pada persamaan 4 yaitu 21x dikurang 14y sama dengan 56, dan untuk persamaan 5 14x ditambah 14y sama dengan 84. 21x diperoleh dari 7 dikali 3x, min 14y diperoleh dari 7 dikali min 2y, dan 56 diperoleh dari 7 dikali 8. Untuk persamaan 5-nya 14x diperoleh dari 2 dikali 7x, 14y diperoleh dari 2 dikali 7y, dan 84 diperoleh dari 2 dikali 42. Kemudian kita jumlahkan antara persamaan 4 dan persamaan 5 sehingga memperoleh 35x sama dengan 140. Maka x sama dengan 4. 35x diperoleh dari 21x ditambah 14x hasilnya 35x. Dan untuk 14 min 14y ditambah 14y sudah hilang atau sudah habis. Dan untuk 140 diperoleh dari 56 tambah 84. Kemudian kita bahagi antara 140 dibahagi 35 sehingga dapat diperoleh x-nya sama dengan 4. Kemudian langkah berikutnya adalah nilai x sama dengan 4 kita substitusikan ke persamaan 4, di mana persamaan 4 tadi yaitu 3x kurang 2y sama dengan 8. Sedangkan kita peroleh x-nya adalah 4, maka kita substitusikan 3 dikali 4 dikurang 2y sama dengan 8. Sehingga menghasilkan 2y sama dengan min 4. Y-nya sama dengan min 4 dibahagi 2, hasilnya min 2. Kemudian langkah berikutnya adalah nilai x sama dengan 4 dan y sama dengan min 2 kita substitusikan ke persamaan 1. Persamaan satunya tadi adalah x dikurang 3y ditambah 2z sama dengan 8. Kita ganti nilai x-nya atau kita isi nilai x dan y-nya menjadi x-nya 4. Kemudian langkah berikutnya adalah nilai x sama dengan 4 dan y sama dengan min 2. Kita substitusikan
ke persamaan 1. Persamaan satunya tadi adalah X dikurang 3Y ditambah 2Z sama dengan 8. Kita ganti nilai X-nya atau kita isi nilai X dan Y-nya menjadi X-nya 4, Y-nya min 2. Maka 4 dikurang 3 dikali min 2 ditambah 2Z sama dengan 8. Sehingga kita peroleh 2Z sama dengan min 2, maka variabel Z-nya yaitu min 2 dibagi 2, hasilnya min 1. Nah, itulah tadi contoh penggunaan metode antara eliminasi, substitusi, dan gabungan. Yang terakhir adalah model matematika yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Banyak masalah dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diterjemahkan dalam model matematika. Langkah yang perlu dilakukan pertama kali untuk menerjemahkan masalah dalam model matematika adalah mengidentifikasi bahwa masalah yang diselesaikan itu merupakan sebuah sistem persamaan. Setelah itu, lakukan langkah-langkah berikut. Nyatakan besaran yang ada dalam masalah sebagai variabel sistem persamaan. Kedua, rumuskan sistem persamaan yang merupakan model matematika dari suatu masalah. Ketiga, tentukan penyelesaian model matematikanya. Dan keempat, tafsirkan hal yang diperoleh sesuai dengan permasalahannya. Selanjutnya adalah infografis yang berisi tentang pendekatan, media, dan model pembelajaran yang saya gunakan adalah untuk pendekatannya, yaitu pendekatan reciprocal teaching. Pendekatan reciprocal teaching adalah pendekatan konstruktivis yang berdasar pada prinsip-prinsip pembuatan atau pengajuan pertanyaan. Dalam pengajaran terbalik atau reciprocal teaching, guru mengajarkan siswa keterampilan-keterampilan kognitif penting dengan menciptakan pengalaman belajar melalui pemodelan perilaku tertentu dan kemudian membantu siswa mengembangkan keterampilan tersebut atas usaha mereka sendiri dengan pemberian semangat, dukungan, dan suatu sistem scaffolding. Pembelajaran terbalik atau reciprocal teaching memusatkan kepada berpikir atau proses mental peserta didik, tidak hanya hasil yang diperoleh. Selain itu, pembelajaran terbalik atau reciprocal teaching mengutamakan peran siswa dalam berinisiatif dan terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian media yang digunakan adalah media pembelajaran PL Solves, yaitu untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah materi sistem persamaan linear 3 variabel. Media pembelajaran PL Solves berbasis aplikasi Android untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa materi sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan aturan Kramers. Media pembelajaran dikembangkan menggunakan metode ADIE, yaitu analisis, desain, develop, implementasi, dan evaluasi. Langkah awal yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis permasalahan dan kebutuhan siswa dalam pembelajaran. Kemudian, dari latar belakang tersebut dikembangkan menjadi media pembelajaran yang bisa digunakan oleh siswa. Kemudian yang terakhir adalah model pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan adalah model Missouri Mathematics Project atau yang disingkat dengan MMP. Adalah penerapan model pembelajaran yang lebih melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dengan mudah memahami konsep yang sedang dipelajarinya dan memiliki keleluasaan dalam mengembangkan kemampuan berpikirnya. Model pembelajaran Missouri Mathematics Project atau MMP adalah suatu model pembelajaran yang secara empiris melalui penelitian dikemas dalam struktur yang hampir sama dengan struktur pengajaran matematika SPM. Di dalam MMP memiliki banyak kelebihan, diantaranya banyak materi yang disampaikan kepada siswa dan siswa dapat terampil mengerjakan soal karena banyak latihan yang diberikan. Itulah tadi presentasi dalam bentuk video pembelajaran dari saya Eka Purnamayanti mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian saya, terima kasih.